sebetulnya masalahnya apa dengan stent? Jadi pasien-pasien yang stent ini mengalami perlambatan endotelialisasi. Jadi kita tahu bahwa di pembuluh darah itu ada lapisan dalam yang melindungi pembuluh darah itu dari sumbatan. Terjadinya sumbatan atau terjadinya gumpalan darah. Ya. Nah, sumbatan itu disebut endotel. Nah, pada pasien-pasien dengan sumbatan jantung atau mengalami hal yang disebut aterosklerosis, maka endoteliumnya itu rusak. Nah, dengan melakukan pemasangan stent, tidak membantu untuk pasien itu mengembalikan lagi fungsi endoteliumnya. Maka itu kita ada teknologi drug-coated balloon yang mana kita tidak menaruh benda apapun juga di sana. Sehingga proses endotelium ya bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian dengan pemasangan stent, karena stent itu logam yang cukup keras ya sifatnya, maka geometrik atau bentuk daripada pembuluh darah itu berubah sesuai dengan stent yang dipasang. Ya, nah kadang-kadang itu proses mekanik daripada pembuluh darah itu sendiri. Pembuluh darah itu bukan benda yang mati ya. Jadi pembuluh darah itu bisa ngembang pada waktu kita olahraga, bisa mengecil pada waktu kita istirahat. Nah, dengan melakukan pemasangan cincin, fungsi daripada geometrik dan biomekanik daripada pembuluh darah itu hilang. Ya, itu kurang kita sukai. Nah, stent juga yang merupakan benda asing dapat menyebabkan inflamasi menahun. Dan juga beberapa pasien dari penelitian bisa alergi terhadap stent yang dipasang. Juga dengan adanya benda asing di situ menyebabkan iritasi pada pembuluh darah. Sehingga hal ini tidak baik. Sehingga bisa menyebabkan ke depannya bisa terjadi sumbatan di dalam stent yang dipasang atau yang disebut in-stent restenosis. Kemudian dengan pemberian stent karena tidak ada proses endotelialisasi yang baik, kemudian kronik iritasi, ya kronik inflamasi yang menahun gitu, itu menyebabkan di dalam stent bisa terjadi pembentukan plak kembali atau aterosklerosis di dalam stent yang disebut neoaterosklerosis. Yang mana hal ini tidak dialami kalau kita melakukan teknik drug-coated balloon. Nah, stent itu sendiri pada kasus-kasus tertentu bisa mengalami patah atau fracture stent. Nah, keadaan ini kedepannya kurang baik, bisa menyebabkan gumpalan darah terbentuk di sana atau menyebabkan in-stent restenosis. Ya, tadi saya sudah sebutkan in-stent restenosis dan gumpalan di dalam stent itu bisa terjadi karena stent itu sifatnya benda asing. Kemudian karena stent itu benda asing, juga dari penelitian-penelitian yang sebelumnya yang sudah dilakukan, pasien memerlukan pengencer darah yang kadang-kadang harus diberikan 2 macam, sehingga resiko pendarahan jauh lebih besar dengan melakukan pemasangan stent dibandingkan dengan teknologi drug-coated balloon. Ya, apalagi kalau pasiennya itu mempunyai resiko pendarahan. Pasiennya bilang, saya pernah ada riwayat perdarahan dari lambung, saya pernah dilakukan gastroskopi, saya mempunyai ulkus lambung. Nah, itu lebih lagi kita sangat hati-hati untuk memakai stent. Karena pada kasus-kasus tersebut, perdarahan bisa menjadi nyata dan hasil daripada stent yang dipasang terhadap pasien kita kurang begitu optimal. Apa kelebihan daripada teknologi drug-coated balloon? Ya, disebutnya di luar negeri leave nothing behind. Jadi tidak meninggalkan benda apapun juga. Jadi pembuluh darahnya kita pertahankan seasli-aslinya. Ya, kita tidak menaruh logam apapun juga di sana, benda asing apapun tidak kita taruh di situ. Nah, prosedurnya dengan beberapa tindakan ya atau beberapa kadang-kadang anatomi pasien ya, misalnya kasus-kasus bifurkasi, kasus-kasus ostial, kasus-kasus yang mana ada sumbatan yang panjang ya, itu membuat
teknologi drug-coated balloon ini lebih simple dibandingkan dengan pemasangan stent. Kadang-kadang memerlukan 2 atau 3 stent, sangat complicated dan hasilnya kurang memuaskan nantinya dengan pemasangan stent. Nah, dengan drug-coated balloon prosedurnya lebih simpel, ya. Radiasi. Jadi kita tahu kalau kita melakukan tindakan ini ada radiasi karena kita melakukan pengambilan film, ya, seperti ronsen. Nah, radiasinya kalau kita lakukan drug-coated balloon itu lebih sedikit, baik terhadap operator maupun terhadap pasiennya, ya. Nah, kemudian dengan drug-coated balloon, fungsi daripada pembuluh darah itu dipertahankan. Karena kita tidak menaruh benda asing, jadi pembuluh darah itu masih bisa mengembang, bisa mengempis. Ini penting sekali, terutama untuk pasien-pasien muda, apalagi kalau pasiennya aktif olahraga. Ya, ini sangat penting. Nah, kemudian kalau ke depannya pasiennya membutuhkan teknologi bypass atau apa, kita tidak melakukan perburukan terhadap pasien, tidak melakukan hal yang mana membuat suatu hari kalau mau dilakukan bypass menjadi sulit. Karena kita tidak taruh benda asing apapun juga. Sehingga pasiennya ready kapan saja bisa dilakukan bypass. Karena tidak ada benda asing yang menahan ketika bypass itu perlu dilakukan. Nah, lebih uniknya lagi, pada studi-studi terakhir ini dibuktikan bahwa kalau pasien dilakukan drug-coated balloon, pembuluh darah yang tadinya nggak begitu besar, ya, itu semakin hari semakin besar. Maka itu kalau drug-coated balloon digabung dengan perubahan pola hidup, itu menjadi almost sempurna. Ya, karena kedua-duanya saling mengisi sehingga pembuluh darah pasien itu bisa dipertahankan, endotelialisasinya dapat berjalan dengan lancar, nitric oxide-nya menjadi meningkat, ya, sehingga pembuluhnya itu bisa kembali lagi seperti semula, ya. Bisa mengalami juga, atau sumbatan itu bisa mengalami positive remodeling. Jadi pembuluh darah sumbatan yang terbentuk itu bukan menekan ke dalam sehingga pembuluh darah menyempit, tapi tumbuhnya keluar sehingga pembuluh darahnya tetap besar. Ya, bahkan beberapa penelitian menunjukkan drug-coated balloon bisa membantu meregresi plak. Jadi plaknya menjadi lebih kecil, apalagi digabung dengan perubahan pola hidup. Ya. Nah, untuk pasien-pasien Asia, ya, kita Indonesia termasuk ke negara Asia, konsep daripada menaruh benda asing seperti stent di dalam tubuh pasien kurang disukai. Ya, ini kenyataannya. Pasiennya nggak mau, kalau bisa nggak masang stent. Maka itu ketika kemarin ada YouTube yang walaupun tidak benar, ya, YouTube bahwa sumbatan itu bisa disedot, ya. Sedot itu hanya untuk bukan untuk plak. Sedot itu, alat sedot yang dipakai itu, trombektomi, itu hanya untuk menyedot gumpalan darah kalau pasien terkena serangan jantung. Jadi jangan salah, ya. Tapi kalau untuk plak hanya ada 3 pilihan. Di bypass, dilakukan pemasangan stent, atau dilakukan teknologi drug-coated balloon. Supaya jelas, ya. Jadi nggak ada yang bisa plak itu disedot, kemudian selesai, nggak usah dipasang apa-apa. Tetap kalau pasien kena serangan jantung, dia datang dengan sumbatan jantung, pertama kali kita sedot gumpalan darahnya dengan alat yang namanya trombektomi, kemudian kita lanjutkan dengan teknologi pilihannya 2, di stent atau dengan drug-coated balloon. Ya, dibuka, dikasih dengan balon, kemudian dikasih obat pada plaknya tersebut supaya tidak terjadi restenosis. Ya. Nah, kemudian pasien-pasien yang kita tahu ke depannya membutuhkan, misalnya pasiennya sakit gigi, udah janji bahwa ke depannya dalam waktu singkat giginya harus dicabut. Nah, itu membuat teknologi drug-coated balloon sangat-sangat atraktif, yang menarik. Karena kita nggak usah memakai banyak obat untuk mengencerkan darah pasien. Jadi bisa kita pakai satu macam. Kita hasilnya sudah banyak, kita lakukan sudah 2-3 tahun, pasien hanya meminum pengencer secukupnya aja. Dan itu juga ditunjang oleh hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan.
Dan bahayanya kalau misalnya pasien itu misalnya perlu dilakukan invasif prosedur, dia harus misalnya dilakukan biopsinya, misalnya gastroskopi atau kolonoskopi, dengan teknologi drug-coated balloon ini pasien lebih ready, dengan aman bisa dilakukan tindakan tersebut daripada pemasangan stent. Karena pemasangan stent, kadang-kadang kalau obat pengencer darahnya di stop, terlalu drastis, bisa mengalami stent trombosis, dan kadang-kadang bisa fatal. Jadi itu hal-hal yang perlu diketahui, pro kontranya stent dibandingkan dengan drug-coated balloon. Jadi drug-coated balloon ini berkembang di negara Eropa, ya, itu termasuk di dalamnya Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan negara-negara Eropa yang maju. Ya, nah indikasinya saat ini adalah pembuluh darah yang mana relatif disebut kecil, yaitu berapa definisi kecil? Yaitu di bawah 3 mm. Nah, kita tahu 90% daripada pasien-pasien kita atau pasien-pasien yang kita lakukan intervensi mempunyai pembuluh darah di bawah 3 mm. Ya, jadi sebetulnya indikasi dari drug-coated balloon ini menjadi sangat besar pada pasien-pasien Asia karena pembuluh darahnya kecil-kecil, pasien-pasien Asia. Nah, kemudian juga pada pasien-pasien dengan riwayat diabetes atau prediabetes, kalau kita lakukan pemasangan stent hasilnya kurang bagus, bisa terjadi instant restenosis. Nah, di sini drug-coated balloon perannya lebih penting, ya, lebih aman terhadap pasien-pasien dengan diabetes atau prediabetes. Nah, kasus-kasus yang sulit seperti kasus-kasus bifurkasi, ya, di percabangan sumbatan, kasus-kasus di pangkal sumbatannya atau ostial, atau kasus-kasus yang mana sumbatannya panjang, long lesion atau complex lesion. Nah, itu dibuat lebih simpel dan lebih aman kalau kita lakukan dengan teknologi drug-coated balloon. Asal tahu caranya. Ya, kita bukannya asal-asalan, tapi betul-betul harus tahu benar kelebihan dan kekurangan daripada alat yang kita pakai, dalam hal ini drug-coated balloon. Ya, kasus-kasus instant restenosis yang indikasinya masuk kelas 1A, ya, untuk melakukan drug-coated balloon. Ya, tindakan drug-coated balloon untuk menangani ISR. Nah, resiko dan benefit dari suatu intervensi itu kita harus pikirkan. Jangan sampai kasusnya sulit, kompleks, ya, tindakannya sulit. Nah, akhirnya resikonya daripada tindakan itu lebih besar daripada benefitnya. Bahkan kadang-kadang pasiennya meninggal. Itu kita harus sangat disayangkan, harus hati-hati sekali. Jangan sampai resiko itu di atas daripada benefit yang bisa pasiennya terima. Nah, pasien-pasien dengan kasus perdarahan, ya, juga lebih aman kalau dilakukan dengan teknologi drug-coated balloon. Karena pengencer darah yang diminum tidak harus 2, kadang-kadang cukup dengan 1, dan dosisnya tidak harus sebesar kalau pasien melakukan pemasangan stent. Nah, pasien-pasien muda yang mana pembuluh darahnya kita kepengen pembuluh darah itu seperti dipertahankan seperti aslinya. Drug-coated balloon ini lebih menjanjikan dibandingkan dengan pemasangan stent benda asing yang nempel selamanya. Jadi kalau sudah dipasang stent, tidak bisa dicabut kembali. Stent itu akan tinggal selamanya. Pasien-pasien yang non-compliance, ya, yang kadang-kadang minum obatnya diragukan, lebih aman kalau kita lakukan drug-coated balloon. Ya, karena tadi pengencer darahnya kalau dia stop atau dia kurangi, itu lebih aman daripada kalau pasien itu mengalami pemasangan stent. Pasien-pasien dengan kronik inflamasi, ya, yang sukar mengikuti program hidup yang optimum untuk mencegah terjadinya instant restenosis atau stent trombosis, lebih baik dilakukan teknologi drug-coated balloon. Nah, juga belakangan ini ada beberapa peneliti yang melakukan tindakan drug-coated balloon, penanganan drug-coated balloon pada pasien-pasien dengan vulnerable plaque. Vulnerable plaque yaitu pasien-pasien yang mempunyai sumbatan, nah sumbatannya itu antara 40-70%, tapi terbukti sumbatannya itu adalah sejenis vulnerable plaque, maka bisa dipikirkan untuk melakukan tindakan yang cukup efektif dan aman dengan teknologi drug-coated balloon.
Jadi dari tabel yang kita lihat yang baru dipublikasi beberapa bulan yang lalu oleh pakar-pakarnya drug-coated balloon ya di jurnal Amerika yang ternama ya, JAMA Cardiology. Nah, kita bisa lihat di tabel ini masalah daripada drug-coated balloon dibandingkan dengan masalah pemasangan drug-eluting stent. Kita lihat yang merah itu menggambarkan permasalahan di drug-eluting stent. Kita lihat merahnya banyak ya di drug-eluting stent. Jadi kemungkinan terjadinya gumpalan di dalam stent itu nyata pada pemasangan stent dibandingkan dengan penggunaan drug-coated balloon. Jadi kita lihat kemungkinan terjadi neoatherosclerosis ya pada kasus dengan drug-eluting stent itu jauh lebih besar dibandingkan dengan DCB. Atau DCB kita biasanya tidak terjadi neoatherosclerosis. Kemudian hal lainnya positif vessel remodeling ya, left luminal enlargement. Jadi pembuluh darah yang di DCB itu makin hari makin besar, bukan makin kecil. Nah, kalau di stent kebalikannya, makin hari makin kecil ya pembuluh darahnya. Ya mengalami tidak mengalami left luminal enlargement, positive vessel remodeling juga tidak dialami pada pasien-pasien dengan pemasangan stent. Kemudian juga mempertahankan fungsi vasomotor daripada pembuluh darah. Itu hanya bisa dilakukan dengan teknologi DCB. Jadi kalau kita lihat kendala dari DCB ini adalah pada waktu kita melakukan tindakan DCB-nya itu berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, yaitu terjadi acute recoil, mengecil kembali, atau terjadi sumbatan kembali, mungkin disebabkan oleh diseksi yang kita sebabkan dengan teknologi DCB. Nah, atau terjadi acute thrombosis. Kalau hal-hal ini bisa kita atasi, maka DCB itu teknologinya sangat menjanjikan. Terutama kalau tadi saya bilang pasiennya mau ikut perubahan pola hidup. Karena kombinasi daripada teknologi DCB dan perubahan pola hidup mengembalikan pasien memiliki pembuluh darah seperti sewaktu dia muda atau sewaktu dia belum terkena sumbatan. Itu yang sangat menarik kenapa saya melakukan banyak DCB pada pasien-pasien saya saat ini, karena kita juga perkembangan daripada pelayanan kita mengubah pola hidup pasien atau lifestyle medicine itu makin meningkat hari demi hari. Jadi masyarakat semakin pintar. Masyarakat tahu bahwa penyebab daripada sumbatan jantung atau aterosklerosis itu adalah karena inflamasi kronik. Ya, karena kolesterolnya tinggi dan yang mana banyak disebabkan oleh karena pola hidup yang tidak benar. Nah, maka itu satu-satunya jalan untuk mencegah jangan terjadi lagi sumbatan atau jangan terjadi sumbatan di dalam cincin yang dipasang atau terjadi sumbatan di dalam pembuluh darah yang telah dilakukan DCB, kita harus menganjurkan pasiennya untuk mengubah pola hidup.